Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah makan atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran agama dan budi pekerti. Namun sebelumnya Pak Guru ingin absen dulu, ya. Cek kehadiran. Apakah ada yang sakit, ada yang alfa, atau semua hadir? Baik. Saya Akifah Ali Al-Masuk Evanda Nakobo. Dia ada kabar apa ini? Sakit kah, izin? Baik. Kardi Rahman M. Abdillah K. Muhammad Abidal ya. Muhammad Hasnat Rizky Amelia Tarul Ramadan Samsia Cinta Lestari Siti Halijah Sri Wahyuni Zahran Aufat Zaki Warada siapa ini? Yos David Amin Putri. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kita ada yang beberapa tidak kah? Baik, sebelum kita lanjut, biasanya kita baca doa. Pak Guru ingin satu orang yang tampil untuk memimpin baca doa. Ayo coba. Doa sama-sama ya. Baik. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara kita, itu biasanya kita menyanyikan apa? Lagu ada lagu Indonesia Raya, ada yang lagu
Pancasila. Nah, pilih yang mana? Biasanya lagu apa? Saya. Baik, saya harapkan semua bisa berdiri. Baik, kita mulai. Biasanya ada apa itu? Siapa biasa? Tidak pernah. Oke, baik. Kita mulai. Lagu Pancasila saja ya. Baik, 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dipersilakan duduk kembali. Baik, anak saya. Untuk ya lebih bersemangatnya kita belajar. Biasa ada apa itu? Namanya SD. Apa biasa? Tepuk semangat, tepuk anak soleh, apa lagi? Tepuk konsen. Sekarang kita tepuk anak soleh. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Mantap ya. Sekali lagi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Makasih anak-anak. Masih semangat? Masih Berapa persen? 100. Berapa? 100. Ada 100, ada 90. Hanya berapa? Itu macam baterai itu. Yang 100 itu yang masih semangat itu. Ya. Tapi saya yakin meskipun ya 90% ke 60% itu tetap semangat. Baik. Pelajaran kita pada hari ini yakni kita akan mempelajari indahnya sholat tarawih dan apa? Tadarus Al-Quran ya. Namun sebelumnya aku ingin tahu apa itu salat tarawih? Ada yang tahu? Atau Bapak mau tahu? Biasa salat tarawih atau tidak? Biasa sholat. Biasa salat tarawih atau tidak? Biasa. Biasanya dilakukan di bulan puasa atau Ramadan. Tapi salat tarawih itu sebenarnya apa? Ayo,
itu adalah sholat yang dilakukan atau sholat sunat yang dilakukan setelah sholat isya, yang pada umumnya biasa dilakukan di bulan Ramadan dengan jumlah rakaat biasa berapa? Ada yang 8, ada yang 20. Biasanya lakukan berapa rakaat? Pokoknya intinya ya, ada yang 8, ada yang 20, bisa juga 2 rakaat. Bisa. Ya. Jadi tidak mutlak harus 8 atau 20. Minimal 2 rakaat. Ya. Dengan niat salat tarawih atau salat malam atau salat lain. Ya. Kemudian ada biasa 23. Nah, 3-nya itu disebut apa? Harus ketiga. Nah, bisa juga bisa 1. Ya. Baru tahu toh? Makanya kita harus pelajari hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita lihat fokus di gambar di atas. Namun sebelum kita ini, apa tujuan kita mempelajari salat tarawih? Apa? Apa tujuannya? Untuk mengetahui satu, pengertian salat tarawih. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tata cara sholat tarawih. Ya. Tapi biasanya salat tarawih itu baku ini dengan apa ini? Dengan tadarus. Tadarus itu biasa di masjid toh? Nah, dari itu habis sholat isya itu sampai jam 12. Ya. Ada yang biasa lakukan itu? Apa lagi? Ada yang biasa? Siapa yang biasa? Hanya 1 orang. Ini tidak pernah. Kalau di yang itu biasanya selesai ini, kumpul itu, ya. Kumpul di masjid, bikin garam, baru baca 1 saat. Tapi hanya 1 orang saja. Yang lain? Masa tidak pernah tarawih di masjid ini? Tidak pernah tarawih? Minimal bisa mengaji. Tapi yang bisa mengaji, kalau tak mengaji, ya. Biasanya mengaji di tempat apa itu? Kita pergi saja. Setelah itu libur sampai tua. Boleh. Jadi minimal kita tadarus atau baca Al-Quran itu tiap hari minimal 1 ayat. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, coba fokus ke gambar di atas. Di situ tertulis apa? Salat tarawih. Ya. Di situ ada pengertian, tata cara dan keutamaan salat tarawih.
simak ya. Simak. Jadi setelah nonton itu ya, nanti ada soal-soal yang harus dijawab. Nah, mungkin pengertian kata tahu ya, caranya, apakahnya. Pak, ada Pak Rahman di depan dari mobil proposal. Iya, iya, mobil proposal di sana. Mungkin antarkan saya sebelum. Jadi fokus ke atas ya. Nanti Pak Guru tanya apakah ada urutan soal. Nah, nanti ada tulisan-tulisan nanti di situ. Nah, nanti banyak kalau ada tulisan. Bagus. Ini Lanjut. Enter sih. Lanjut. kita akan pelajari bagaimana yang 4 rakaat bacaan. Oke, anak-anak sekalian. Nah ini apa itu salat
sendiri itu biasanya malas-malas. Ya. Kemudian jumlah rakaatnya bervariasi, ya. Namun yang paling sering dikerjakan itu 20 rakaat ditambah 3 witir. Kemudian salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Makanya ada yang ngambil dua-dua, ya. 2 rakaat sampai cukup 20. Ya, ada yang ngambil 4 rakaat, ya, 4 rakaat, ya. Tapi kalau mau agak berat terasa, ya 2 rakaat saya tidak apa-apa. Yang penting rutin, ya. Kemudian sejarah singkat salat tarawih, ya. Awalnya dilakukan secara individu. Jadi Rasulullah hanya melakukan sendiri. Ya. Kemudian dilakukan secara berjamaah atas anjuran beliau. Ya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang telah melaksanakan salat tarawih. Beliau menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ya. Apa keutamaan salat tarawih? Ya. 1, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. 2, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi semua dosa yang kita pernah lakukan insya Allah dapat terampuni dengan melaksanakan salat tarawih. Tapi jangan lupa yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu buat lengkap. Kalau hanya salat tarawih tidak lengkap. Ya. Kalau sudah ada yang 5 ditambah 2 rakaat lagi tuh, insya Allah lengkap itu. Dan yang keempat apa? Apa yang ketiga? Pahala ibadah ditulis seperti apa? Sholat malam, sholat 1 malam penuh. Coba bayangkan itu. Kemudian 4, mempererat silaturahmi. Kenapa mempererat silaturahmi? Karena dilakukan secara berjamaah. Mungkin teman-teman yang dari Kampung Baru ada yang datang di Sabilillah, ada yang datang di Kampung Seram, ada yang datang di Bungsu, ya. Nah, biasanya begitu. Kalau sholat tarawih namanya apa? Apa dia kalau safari, ya, safari Ramadan. Nah, itu ada 4 ya, keutamaan salat tarawih. Pahala salat tarawih sangat besar dalam salat tarawih Allah SWT melipat gandakan pahala setiap rakaatnya. Jadi 1 kalau dikerjakan, kalau misalnya hari biasa pahalanya 1, kalau bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda sampai 10. Tapi 10 itu bukan hitungan jari seperti ini, bukan hitungan angka 10 itu. Jadi 1 pahala itu hitungannya jaraknya itu 5.000 tahun. Coba ya. Ada yang orang hidup 5.000 tahun. 100 tahun saja. Ya, dari itu. Lanjut. Manfaat salat tarawih: menjaga kesehatan fisik dan mental, menumbuhkan rasa persaudaraan, meningkatkan keimanan, ya. Jadi selain pahala salat tarawih juga memberikan manfaat jasmani dan rohani. Dan memang Rasulullah punya olahraga dari sholat itu. Jadi siapa yang sholatnya bagus itu jarang sakit. Nah, ini ada tata cara sholat tarawih. Nah, 1, niat. Nah, itu yang utama itu. Niat sholat tarawih karena
sunnah yang lain. Ya. Kalau yang 2 rakaat biasanya juga kita sholat sunnah 2 rakaat ya seperti itu. Tapi kalau yang 4 rakaat itu, ya, itu 1 kali tahiyat, ya. 1 kali tahiyat akhir. Jadi ini takbir, bangkit lagi sampai 4 kali, nanti terakhir baru tahiyat. Ya. Niat itu biasanya bagaimana kalau niat? Yang kalian paham? Coba berdiri. Mas Ustaz suara. Apa? Siapa lagi bisa? Siapa lagi bisa? Ini. Itu salah satu contoh nih niat yang kita ucapkan. Tapi kalau orang sudah mau ke masjid itu sudah ada dalam hati. Saya pergi masjid. Jadi biar juga bilang sholat, tapi kalau kamu di masjid, padahal singgah di warung. Itu tidak jadi, ya. Itu tidak jadi dia punya nih. Ya. Jadi minimal kita berniat, ya Allah saya mau sholat tarawih di mana? Di ulang atau di busur atau di mana, ya? Ya Allah saya mau niat sholat tarawih padahal di taman, ya. Nah itu sudah salah, ya. Kemudian, rakaat salat tarawih, rakaatnya ada bisa 2, bisa 4, bisa 8, ya. Pokoknya 6, 8, 12 sampai berapa, ya. Cuma yang paling sering kita laksanakan itu 20 ditambah witir 3 rakaat, berarti 20 di 3. Hikmah dibalik salat tarawih, 1, meningkatkan disiplin diri, ya. Disiplinnya kenapa? Disiplinnya kenapa? Selalu ikut dengan imam. Tidak ada orang duduk atau sujud, itu tidak ada. Nah, itu salah satu bentuk dari disiplinan, ya. Karena kesabaran, ya. Sabarnya, ya Allah, ini sudah sebarang rakaat ini berubuk-ubuk ini, ya. Ini perlu lama, ya. Itu proses kesabaran. Ini juga kalau baca surat ini paling lama, itu biasa. Tapi itu kan namanya harus dilawan. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa syukur. Jadi salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah itu apa? Lewat sholat. Rasulullah saja sholat masuk tidak. Ya, karena sudah dijamin masuk surga. Sama dengan sudah dijamin masuk surga, mesti sholat lagi. Sudah dijamin masuk surga, ya. Coba bayangkan ini. Kenapa? Saya malu sama Allah. Masa saya sudah dijamin masuk surga, masa saya tidak menyembah lagi? Sebagai umat, ya, Rasulullah saja sholat yang dijamin masuk surga, tapi kita untuk masuk surga malas-malas sholat, ya. Jadi minimal 5 waktu, ya. Kemudian, sholat witir. Sholat witir ini, ya, sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat tarawih. Biasanya, ya, jumlahnya bukan ganjil, 1, 3, misalnya. Kemudian memiliki potongan yang besar, jadi hampir sama dengan sholat tarawih. Paketlah, ya. Mari istiqomah. Istiqomah itu apa?
setelah kita pahami sedikit ini, ya, aku ingin bagi kelompok, ya, berapa orang? 12. Nah, saya ingin kalian berdiri dulu. Sebelum kita bagi kelompok, kita semangat dulu, ya. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Lanjut, saya ingin berhitung 1, 2 saja, ya. Mulai dari sini. 1, 2, Nah, ini. 1. Nah. Nah. Jadi ingat itu, ya, siapa yang 2, siapa yang 1. Ini berapa? Nah, 2. oh. Berapa? 2. Sekarang yang nomor yang sebut angka 1 kumpul. Nah, yang sebut angka 1 kumpul bagian kanan, ya. Yang sebut angka 2 di bagian kanan. Siapa yang sebut angka 2? Ini angka 1 bagian sini. Gak apa-apa, saja. Ayo, cepat. Nah, kemudian angka 2 bagian ini. Nah, kemudian kita atur sampai 1, 2,
ide. Kalau kemarin apa? Gambar kerja Siswa. sama. Peserta didik itu adalah siswa. Ya. Baik saja. Ya, boleh. Sudah. Berapa? Ini mas. Lima, lima. Angkat ini. Lima, lima. Berapa? Ini ada materi. Jadi waktu mau kasih Ini dua. ini 2. Nanti dilihat ya. Jadi itu ada soal ini. Bukan tadi ada di video ini. Apa? Nanti konsep kerja sama ya. Jadi ini sifatnya kelompok ya. Kasih tugas Kelompok satu, pengertian lalu kelompok dua, atau nggak usah jadi tugas. Kasih anak-anak rumuskan kita sendiri waktu mengerjakan orang lagi mereka mau materinya yang pengertian dibaca pengertian pantau jalan-jalan saja. Nah kalian nanti lihat ini enggak? Ini kerja sama. Jadi bisa lihat ini, bisa lihat ini, bisa lihat ini. Nanti ya, nanti ada 2 orang kah yang maju untuk apa? Membacakan nanti ini ya. Nanti dijawab nih. Ya. Nah, sama yang di sini. Jadi di sini jawab. Apa dia?
ya kita belum ada selesai presentasi. Jadi mau presentasi apa kita tata cara kan bertanya aja sudah tanya saja berapa sih juga gantian tata cara cuma ada yang nanya tapi pertanyaannya yang begini terus kemudian dengan setelah presentasi tanya jawab selesai ada kembali ke tempat kita semangat untuk tinggal mengumpulkan sama anak-anak kemudian berefleksi. Tapi ditanya bagaimana pagi hari ini senang besok ternyata pas sembarang saja. Yang penting akhirnya itu presentasi. Ini realnya.
nanti kami kelompok atau Iya. ingin bertanya atau bagaimana? Biasanya kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil Ini yang diskusi. anunya nih diskusinya. Nggak usah pakai diskusi, presentasi saya. Langsung saja. Iya.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Apa itu sholat tarawih? Aku baca. ya betul. Satu lagi toh. Sampai sini. Sampai ya, harus semua aja. Sudahlah. Baik, teman-teman sekalian, karena apa yang kita presentasikan ya. Dari saya ingin dari kelompok 1, kakak, 1. Nah, mau sini nggak di sini? Sini aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan apa itu sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya di bulan Ramadan. Biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Ya. Jadi, sholat tarawih adalah apa? Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya di bulan Ramadan. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat Isya. isya. Biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Udah? Nah. Jadi demikian dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 2. Ini dengan dari kelompok 2. Nah, kelompok 1 tolong didengarkan teman dari kelompok 2. Nah, di sini pentingnya kita saling menghargai. Nah, jadi siapa yang main? Dari kita dari kelompok 2. Ayo besar suara. 1, 2, 3. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa coba? Ingin mempresentasikan
Kemudian dari kelompok dua. Kelompok kedua mempresentasikan apa keutamaan daripada sholat tarawih. Apa coba? Apa? Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Mengampuni dosa-dosa. Apa lagi? Pahala ibadah seperti ditulis sholat sepanjang Oke. Tadi kelompok 1 mempresentasikan tentang pengertian sholat tarawih. Apa? Siapa yang bisa? Nah ini coba. Pengertian sholat tarawih. Apa? Bisa suaranya? Sholat tarawih adalah apa? Iya. Nah, apa? Ya, jadi sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat Isya. Biasanya di bulan. Oke, baik anak-anak sekalian. Ya, setelah kita menjawab soal yang ada itu, ya pertanyaan-pertanyaan ada dari materi yang kita pelajari pada hari ini, ya kita bisa menyimpulkan, ya satu, jika ingin hidup bahagia, maka jangan lupa sholat. Sebanyak apapun antara kita menderita. Ya. Yang korupsi itu banyak uangnya loh. Karena jauh dari tetap korupsi, tetap mencuri, ya. Karena banyak uangnya. Mobil ada, rumah bertingkat. Ya, dari itu. Yang kedua, jangan lupa sholat 5 waktu. Jadi berlengkap dari sholat 5 waktu. Hanya sholat tarawih. Ya. Jadi kalau sholat 5 waktu tidak ada, dia sholat tarawih banyak-banyak juga. Itu tidak lengkap. Ya. Bukan tidak ada pahala, tapi tidak lengkap. Apa kita mau masuk surga dengan keadaan tidak sempurna. Ini harus sempurna ya. Jadi sempurnanya sholat itu 5 waktu ditambah tarawih minimal. 2 rakaat. Jadi anak sekalian, ya, setelah kita belajar seperti ini, ya, apakah di saat kita belajar seperti itu menyenangkankah atau bagaimana? Menyenangkan ya. Daripada duduk tidak ada itu, ya lebih baik kerja seperti belajar seperti ini ya. Ada yang kita kerjakan bersama. Jadi bisa bicara dengan teman kelompok ya. Manfaat dari seperti ini ya, bagaimana kita bekerja sama, bekerja tim ya. Di antara beberapa orang, ada yang malam, ada yang rajin, itu tergambar di situ. Nah, namun pada intinya semua selesai ya. Jadi manfaat daripada kerja kelompok. Baik, anak-anak sekalian, untuk sementara sampai di sini ya. Harapan Pak Guru ya.
1, 2, 3. Ini